Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar. Kali ini bersama saya, Adam Najmi Zidan, yang akan membawakan materi terakhir, yaitu array atau larik. Nah, apa sih array atau larik itu? Array atau larik merupakan bentuk tipe data yang memiliki elemen-elemen di dalamnya dengan tipe data yang sama dan dapat diakses menggunakan indeks dan memiliki batasan tertentu. Array atau larik ini sangat banyak penggunaannya dalam struktur data dan algoritma, khususnya pada penerapan untuk deep learning atau machine learning yang banyak menggunakan array untuk operasi matriks. Jadi, singkatnya, array ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan variabel. Nah, kalau di bahasa sehari-harinya mungkin kalau saya punya satu buah dus air mineral dalam botol, nah si array-nya itu adalah dus. Kemudian si mereknya adalah nama variabel, kemudian si botolnya adalah tipe data, kemudian si airnya adalah nilainya, seperti itu. Di sini ada contoh pendeklarasian array. Untuk pendeklarasiannya sama seperti mendeklarasikan variabel, tetapi di sini array itu ditujukan dengan simbol bracket yang seperti mengotak ini bracketnya. Nah, jadi di dalam bracketnya itu ada angkanya, itu jumlah elemen. Jadi kita mau pakai berapa gitu. Misalnya di sini ada integer siswa, dalam bracketnya ada 10, dalam arraynya ada 10 elemen. Nah, di sini tuh nanti si siswanya itu ada 10 gitu. Jadi si siswanya itu menyediakan wadah untuk menampung 10 nilai, seperti itu. Kemudian di sini ada long absent untuk array 2 dimensi. Long absent, nah ini yang array pertama ini dimensi pertama, yaitu yang ke kanan. Berarti dia menyediakan 10 wadah ya, 10 elemen ke horizontal. Kemudian yang berikutnya ini array yang kedua, yaitu isinya 2 elemen. Dia arraynya yang ke bawah gitu, elemennya ke bawah, seperti itu. Nah, di sini ada cara pengisian indeks pada array atau nilai pada array, yaitu ada assignment dan kedua ada initializer. Nah, di sini contoh yang assignment dulu ya. Di sini tuh kalau assignment kalian deklarasikan dulu arraynya seperti ini. Kemudian kalian itu bebas, misalnya kalian mau ngisi elemen ke 0. Ya udah kalian tulis ujian array ke 0 sama dengan 90. Nah, kalau kalian nggak pakai ini, bisa. Kalau kalian mau mengisi nolnya aja, bisa seperti ini. Nah, tapi kita isi semua ya. Jadi, si variabel array ujian ini kan punya 4 elemen. Nah, ujian ke 0, kita isi 90. Atau kita sebutnya ujian ke 1 ya. Nah, kemudian ujian ke elemen 1 atau ujian kedua, kita isi nilai 95. Kemudian ujian ke elemen kedua atau ujian ketiga, kita beri nilai 78. Kemudian ujian ke elemen ketiga atau keempat, kita beri nilai dia 85. Seperti itu. Kalau kalian mau salah satunya aja bisa seperti ini. Seperti tadi, mau ujian nolnya aja bisa. Nah, seperti itu. Kalau ini untuk mengisi ke dalam elemen 3 aja. Kemudian lanjut, yang kedua ada initializer. Di sini pendeklarasiannya seperti ini. Jadi, seperti tadi, integer ujian, kemudian beri array, kemudian ada elemennya 4. Nah, di sini tambahkan sama dengan. Kemudian baru bracket seperti ini dan masukkan nilainya. Di sini tuh artinya 90 itu elemen ke 0 atau yang pertama. Kemudian 95 adalah elemen ke 1, elemen kedua maksud saya. Dan ini 78 adalah ketiga dan 85 adalah keempat, seperti itu. Nah, kalau yang assignment ini kan bebas ya, dia misalnya ujian 3 sama dengan 85. Nah, kalau untuk ini, kalau misalnya kalian mengisinya hanya segini, berarti nanti yang keisi itu hanya si
elemen ke 0. Jadi ujian nanti hasilnya kalau di cout ujian 0 sama dengan 90 gitu. Kalau kalian isinya di sini misalnya 95, maka dari itu nanti di sini dia akan ujian 1 sama dengan 95 gitu. Nah, nanti nilai yang ujian sekian-sekiannya bakal kosong kalau kalian nggak mendeklarasikan semuanya gitu. Dia akan kosong atau 0. Karena di sini kalian hanya mengisi 2 aja gitu. Oke, kita lanjut ke codingannya, bisa di skip atau di stop. Bisa kalian juga lihat di PDF PowerPoint-nya atau di modul. Oke, kita buka KF Learning atau DevC++ nya. Kita coba ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan array-nya dalam kode ini. Di sini kita deklarasikan integer A. Array-nya adalah 3 elemen. Jadi si A ini tuh ada 3 ya. Kemudian di sini pakai perulangan. Jadi perulangan di sini tuh fungsinya untuk menginputkan secara melewati perulangan. Jadi kita nggak perlu A 0 sama dengan sekian gitu. Si in A0 gini. Kita nggak perlu si in A0 gitu. Nah, kita nggak perlu seperti ini. Jadi kita menggunakan for ya, biar lebih praktis gitu. Nah, kita jadi nggak perlu mengetikkan seperti ini. Jadi kita hanya perlu pakai for aja. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, integer i kurang dari 3. Nah, ini kan 3 itu kenapa 3? Kenapa nggak 4? Nah, karena 3 ini kita sesuaikan dengan jumlah si array-nya atau si elemen array-nya. Kan ini 3. Nah, ya udah kita isi juga 3 di sini ya di for-nya. Kemudian increment-nya. Nah, untuk di dalam for-nya kita kasih cout A bracket. Ini i-nya itu menunjukkan kondisi si array-nya ya, si elemennya keberapa. Kemudian tutup bracket sama dengan. Nah, kemudian di sini ada si in A I. Nah, berarti dia akan memasukkan si in A, i-nya kan masih 0. Nah, berarti A0 dan seterusnya gitu sampai perulangannya selesai. Kemudian untuk for yang kedua itu adalah untuk menampilkan. Kalau yang tadi kan di sini untuk mengisi, tapi di sini untuk menampilkan. Nah, sama seperti ini, sama seperti yang di atas, cuman di sini kita hanya memanggil aja gitu. Si nilai yang ada di elemen si array A ini. Ya udah, tanpa ini aja kita coba aja daripada bingung. Nah, di sini dia masuknya ke ini ya, si out A. Di sini si out A nih. Kemudian i ini adalah 0, si 0 ini. Kemudian ini tutup bracket sama dengan adalah ini. Nah, jadi terus di sini dia meminta input si in A0. Ya, jadi di sini kita disuruh memasukkan nilai ke dalam si A0 ini. Nah, kita coba masukkan ya. Misalnya tadi berapa? 90 ya. Misalnya di sini 90. Nah, kemudian dia akan melooping lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi. Di sini si in A1. Ini A1 ya. Kita masukkan nilainya 95. Nah, kemudian di sini looping lagi, yaitu si in A2. Kita masukkan berapa tadi? 80 aja ya. Coba. Nah, kemudian setelah kondisinya salah, maka dari itu dia akan melanjutkan ke looping yang bawah, yaitu menampilkan elemen-elemennya. Nah, di sini kita kan masukin nilai ke dalam elemen
0, yaitu 90. Nah, di sini kan benar. Nilai elemen ke 0 adalah 90. Nah, di sini kan dipanggil nih. A 0, berarti 0 plus 90. Itu. Kemudian melooping lagi ya dianya. Sekarang jadi 1 nih si I-nya. Berarti nilai elemen ke 1 adalah 95. Nah, di sini kan kita si A1 ini kan kita isi dia 95. Maka dari itu dia akan memunculkan isi dalam elemen si ke 1 ini. Nah, kemudian yang bawahnya itu melooping lagi. Berarti I-nya sekarang 2. Nah, tadi kan kita masukin ke si A2 ini adalah 80. Maka itu dia akan mengeluarkan 80 gitu. Untuk lebih jelasnya kita coba ke Microsoft Word aja. Di sini kita coba dengan tabel ya. Orientasinya landscape aja. Mana ya? Insert tabel. Tadi berapa? 3 ya? 3. Nah, di sini A0 A1 dan di sini A2. Nah, tadi kan di sini kita isi berapa? Kalau nggak salah 90 ya. Nah, kemudian di sini kita tadi masukkan 95, di sini 80. Nah, seperti inilah bentuk array gitu. Jadi si A ini elemen ke 0-nya adalah 90, si A1-nya adalah 95, A2-nya adalah 80. Nah, seperti itu. Ini untuk array yang 1 dimensi ya. Nah, untuk yang 2 dimensi itu kalau nggak salah seperti ini. Insert, kita tabel dulu. Di sini tuh berapa ya jadinya? Misalnya di sini apa ya? Di sini 0, di sini A1. Kemudian di sini misalnya 0, kita tambahin aja ya bawahnya 1 biar nggak pusing. Insert below. Di sini A1. Nah, jadi seperti ini. Kalau tabel, kalau maksudnya kalau array 2 dimensi itu seperti ini. Kita isi di sini misalnya 90, di sini 95. Kemudian di sini berapa? Bebas aja ya, 75. Misalnya di sini 60 gitu. Nah, untuk codingannya sama seperti di contoh, yaitu mana ya? Nah, ini untuk codingannya berarti di sini 2 ke kanan dan 2 ke bawah. Tapi di sini dilambangkannya dengan elemen 0 dan elemen 1. Maaf, ini salah. Nah, seperti ini. Jadi si A, kecil banget. Berarti di sini kalau kita tulis A 0, kemudian di sininya 1. Nah, menurut kalian apa jadinya? Yang mana? Dari keempat angka ini, yang mana yang akan keluar? Nah, kita analisa. Di sini kan yang pertama ini ke kanan ya, maksudnya horizontal. Nah, berarti dia di elemen 0 ini.
Nah, kemudian yang di berikutnya itu vertikal. Berarti dia elemen ke-1. Nah, berarti di sini. Nah, sama ini kita samakan berarti barisnya berarti di sini nih. Berarti A01 ini adalah 75, nilainya adalah 75. Seperti itu. Kemudian misalnya di ini A11. Berarti dia adalah A1 di sini, kemudian A1 di sini. Berarti dia nilainya 60. Seperti itu. Coba. Kemudian misalnya di sini A1 di sini adalah 0. Maka dari itu di sini kita ke yang satu dulu, ke horizontal dulu. A1 berarti di sini. Kemudian di sini adalah 0. Berarti A0 adalah di sini. Berarti ini adalah 95 nilainya. Seperti itu. Baik, kita coba ya untuk yang array 2 dimensi ini. Di sini datanya ingat ya 90, 95, 75, 60. Kita coba diimplementasikan. Berarti di sini adalah 22 ya. Di sini kita ganti 2, kemudian di sini 2. Kemudian di sini ini untuk satu dimensi kita tambahkan for lagi integer j sama dengan 0. Oh bentar, di sini kita ganti jadi 2. Kemudian di sininya j kurang dari 2, yang mana dimensi 2. Kemudian j plus. Nah, di sini kita pindahin yang ininya. Seperti ini. Nah, di sini kita ubah dikit ya cout-nya. Cout di sini tambahkan ini. Berarti di sini. Bentar, kok gini? Seperti ini, terus di sininya J, kemudian di sininya tutup array, kemudian sini sama dengan, kemudian baru titik koma. Di in ya kita tambahkan J-nya ya, J, seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya sama kita coba tambahkan seperti kode di atas, for integer j sama dengan 0, j kurang dari besar dimensi kedua, j plus. Ini cout yang bawah kita pindahkan ke dalam bracketnya. Nah, sebentar, ini masih 3. Kita ganti kedua ya. Nah, di sini cout nilai elemen ke ini i-nya berarti di sini nilai elemen di sini kita ganti ya. Di sini berarti ini kemudian ini lagi pakai ini, kemudian ini, kemudian J, kemudian ini kurung buka tutup array sama adalah di sininya tambahin J. Coba kita compile. Nah, di sini tuh berarti sini A0 ini 0 berarti 90. Kemudian di sini A0 di sini 1 berarti ini adalah 75. Kemudian di sini adalah 10 berarti 1 di sini adalah 95. A1 maksud saya A1 ininya A0 berarti 95 di sininya. Nah, kemudian di sini A1
ini A1 adalah 60. Nah, seperti itu. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi di sini kita pakai nested loop, ada for di dalam for atau ada looping di dalam looping. Di sini kita pakai yang pertama ini untuk mengisi nilai ke kanan, ke horizontalnya. Si 2 ke kanan ini kita isi nilainya ke kanan. Nah, kemudian for yang kedua adalah untuk mengisi yang ke bawah, yang vertikalnya, si 2 ini. Nah, tetapi si in-nya cukup ada di sini, di dalam for yang vertikal ini, yang kedua ini. Kalian nggak perlu si in lagi di sininya. Jadi cukup di for yang keduanya aja. Nah, jadi di sini programnya jalan. Untuk I1 sama dengan 0, I kurang dari 2, kemudian I++. Nah, di sini untuk integer J sama dengan 0, J kurang dari 2, maka J++. Nah, di sini dia akan memberitahu kita harus mengisi yang mana nih, lokasi yang mana, A, I, J gitu. Nah, di sini kan masih 0, 0 ya. A-nya di sini A, di sini 0, di sini 0. Karena itu kita di sini adalah memasukkan ke A00. Nah, ini yaitu 90. Kemudian dia balik lagi ke looping yang ini, bukan ke looping yang atas. Nah, sini si I-nya masih 0 ya. Tapi si J-nya udah 1. Si J-nya sekarang 1. Nah, jadi si out A0 di sini 1. Nah, jadi di sini kita memasukkan A01 gitu. Si in ke alamat 01 ini, elemen 01 ini. Itu 75. Kemudian setelah salah kondisinya, yaitu kan J-nya udah 1 ya. Kita pakai apa ya? Operator kurang ya, bukan kurang sama dengan. Maka dari itu kondisinya salah dan dia akan masuk ke for yang atas ini. Nah, di for yang atas ini si I-nya berubah jadi 1. Setelah si I-nya jadi 1, dia masuk ke sini, yaitu integer J sama dengan 0. Si J ini dipaksa 0 lagi. Kemudian J kurang dari 2, J++. Nah, di sini di cout-nya berarti A di sininya 1, kemudian J-nya adalah 0. Yaitu ini A10. Kemudian looping lagi ke atasnya. J-nya sekarang jadi 1. J-nya kurang dari 2. Maka dari itu dia akan mencetak lagi A-nya, I-nya berarti 1. Si J-nya 1. Kemudian meminta memasukkan ke dalam A elemen I dan J. Itu ini A11 sama dengan 60. Nah, kemudian sama di sini di perulangan ini, tapi dia hanya menampilkan aja gitu. Benar kan? Di AIJ ini, A00 ini adalah 90. Kemudian A01 adalah 75. Itu 75. A10 adalah 95. Ini 95. Kemudian di A11 adalah 60. Benar kan? 60. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang array 2 dimensi. Nah, sama kan seperti ini. Jadi array itu mirip matriks atau ya seperti yang ada di dalam matematika gitu. Karena computer science itu ya makanya banyak belajar matematika. Nah, seperti yang di PPT bilang, di sini adalah sangat banyak penggunaannya dalam struktur data dan algoritma, khususnya deep learning atau machine learning. Nah, kalian itu kalau belajar deep learning atau machine learning pasti akan kewalahan gitu. Kalau misalnya kalian nggak pakai array ini, misalnya kalian di sini integer A1,
di sini jangan deh, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, kalian bakal bingung. Terus variabelnya juga nanti kebanyakan gitu. Kalian jadi pusing. Maka dari itu dipakailah array ini. Jadi variabelnya hanya satu, tapi kalian bisa menyimpan data dalam elemennya gitu. Mungkin untuk array ini hanya hanya perkenalan aja. Untuk array yang lebih lanjut nanti ada di semester 2, yaitu algoritma dan pemrograman lanjut. Kemudian nanti di semester 3 ada struktur data memakai array juga. Nanti kalian akan belajar. Mungkin praktikum hari ini cukup sekian. Jangan lupa mengerjakan post-test dan juga tugasnya. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat array satu dimensi dengan data acak dan menampilkan elemen-elemennya di konsol. Nah, ini udah ada kok di video ini. Kalian ikutin aja, atau di PPT-nya juga udah ada. Tapi kalian remake lagi ya, kalian kreasiin lagi mungkin biar lebih bagus gitu, biar nilainya nggak pas-pas amat. Kemudian buatlah matriks 2x2 dengan menggunakan array 2 dimensi dan carilah inverse-nya. Untuk array 2 dimensi, basicnya sudah saya jelaskan di sini. Tinggal kalian explore lagi untuk menyelesaikan soal yang kedua ini. Kemudian untuk jawabannya menggunakan Google Form, nanti akan di-share oleh Aspraknya sesuai kelas berupa file PDF ya. Di sini PDF. Seperti biasa PDF, ada screenshot source kodenya dan juga screenshot running programnya. Itu. Saya rasa cukup untuk praktikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.